Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang SPLTV. Nah, apa itu SPLTV? Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi bentuk umum SPLTV itu adalah seperti ini ya. Nah, ada 3 variabel secara umum di sini. X, Y, Z, ataupun nanti bisa dilambangkan dengan huruf-huruf atau variabel yang lainnya. Nah, tapi di sini secara umum dibuat seperti ini. Dengan A1, A2, A3 adalah sebuah konstanta, B1, B2, B3 juga konstanta, C1, C2, C3 juga konstanta, D1, D2, D3 juga konstanta. Nah, jadi bentuk umumnya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya hanya satu, ini disebut dengan persamaan linear 3 variabel ya. Nah, yaitu variabel yang dimaksud adalah X, Y, dan Z. Nah, jadi kemarin pada video sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan bahwa kalau lebih dari satu persamaan itu disebut sebagai sistem persamaan. Berarti ini sudah jelas adalah sebuah sistem karena terdiri dari 3 persamaan. Nah, lalu biasanya kalau ada sistem persamaan, nah, kita pasti disuruh untuk mencari sebuah penyelesaian ataupun solusi untuk ini. Artinya ketika dia 3 variabel seperti ini, dia berada dalam sebuah ruang 3 dimensi. Nah, di mana ketiga ini dalam sebuah ruang berpotongan di satu titik. Nah, ketiga persamaan ini pasti berpotongan di satu titik. Nah, jika 3 persamaan ini berpotongan di satu titik, maka akan kita peroleh satu penyelesaian ataupun yang disebut satu solusi ya. Sebagai X, Y, Z. Nah, untuk memperoleh ini atau untuk mendapatkan ini, maka ada 3 teknik penyelesaian SPLTV ya. Nah, ada 3 teknik menyelesaikan SPLTV, yaitu dengan metode yang pertama adalah substitusi, kemudian eliminasi, ketiga dengan metode gabungan, yaitu gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, jadi kali ini kita akan bahas dulu tentang substitusi, metode substitusi ya. Oke. Untuk itu langsung saja ke contoh soal. Nah, ini contohnya adalah selesaikan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Nah, di sini saya akan mengambil pemisahan atau memisahkan sebuah variabel dulu, yaitu saya akan ambil dari persamaan ketiga ya. Nah, dari sini saya akan ambil persamaan 3. Nah, 5x plus y plus 2z sama dengan 21. Jadi saya akan mengambil variabel y. Berarti y sama dengan 21. Nah, berarti kalau saya mengambil y, berarti 5x ini harus pindah ke kanan. Ini positif 5x jadi min 5x. Ini positif 2z jadi min 2z. Nah, ini akan kita buat sebagai persamaan keempat ya. Nah, kemudian persamaan keempat ini akan kita substitusi atau kita masukkan ke dalam persamaan 1 dan 2. Kenapa tidak boleh ke persamaan 3? Karena persamaan keempat kita peroleh dari persamaan ketiga. Nah, jadi kalau seandainya kita ambil dari persamaan pertama, nah itu akan kita masukkan ke dalam persamaan kedua dan ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, ini
Persamaan 4 ini akan saya masukkan kemari, ya, dan juga akan dimasukkan kemari. Nah, kita akan substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Nah, berarti kita akan masukkan Y, ya, berarti 2x tetap, ini di persamaan 1 ya, 2x tambah 2y. Nah, y ini akan kita ganti menjadi 21 dikurang 5x sesuai yang persamaan 4 ini. Nah, karena y di persamaan 4 itu sama dengan 21 kurang 5x kurang 2z. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi, y ini sudah kita ganti menjadi ini ya. Nah, berarti tambah 3z sama dengan 22. Jadi 2x tambah, nah 2 kalikan ke dalam 42 dikurang 10x dikurang, nah ini dikalikan ke dalam, dikurang 4z tambah 3z sama dengan 22. Nah, berarti kita satukan yang satu variabel yang sama. Berarti 2x dikurang 10x itu sama dengan minus 8x. Minus 4z tambah 3z sama dengan minus 1z ya, atau minus z. Kemudian sama dengan ini 22. Nah, positif 42 kita pindahkan jadi negatif 42. Berarti minus 8x dikurang z sama dengan minus 20. Nah, atau kalau misalnya kita ingin kita mau lebih bagus, kita kali negatif juga boleh, itu nggak ada masalah ya. Nah, kita kali negatif ini, berarti ini jadi 8x tambah z sama dengan 20. Nah, ini sebagai persamaan kelima ya. Nah, setelah itu tadi kita udah masukkan ke persamaan 1. Kemudian kita akan substitusi lagi si y tadi ini. Substitusi persamaan 4 ke persamaan kedua. Sekarang ke persamaan kedua ya. Berarti ini 3x-nya tetap dikurang y. Nah, y-nya ini tadi 21 kurang 5x kurang 2z tambah 4z sama dengan 19. Kemudian kita kalikan ke dalam, ini negatif 21, negatif kali negatif 5x, positif 5x, negatif kali negatif 2z, positif 2z, tambah 4z sama dengan 19. Kemudian 3x tambah 5x sama dengan 8x, 2z tambah 4z sama dengan 6z, sama dengan 19. Nah, minus 21 kita pindah ke kanan, jadi positif 21. 8x tambah 6z sama dengan 40. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan ke-6. Nah, setelah y kita substitusi ke persamaan 1 dan 2. Nah, kita peroleh dua persamaan lagi, yaitu persamaan 5 dan 6. Di mana persamaan 5 dan 6 ya. Persamaan 5 dan 6 itu menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita kembali flashback lagi ke materi sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan 5 dan 6 menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi juga. Nah, berarti kita akan pakai ini 8x tambah z sama dengan 20. Tadi persamaan 5. Kemudian 8x tambah 6z sama dengan 40. Ini persamaan 6. Nah, jadi dari sini kita akan mengambil
kita akan menggunakan metode substitusi lagi untuk mendapatkan nilai dari masing-masing variabel. Agar lebih mudah, saya mengambil dari persamaan kelima. Nah, dari sini ya. 8x tambah z sama dengan 20. Nah, saya akan mengambil z karena dia variabelnya sama dengan koefisiennya maksud saya koefisiennya sama dengan 1. Jadi, usahakan untuk memisalkan variabel yang koefisiennya itu lebih rendah. Nah, seperti dalam soal ini, makanya saya mengambil persamaan ke-3 karena koefisien y-nya itu adalah 1, positif 1 ya. Jadi jauh lebih mudah daripada mengambil variabel yang lain. Ini sebuah teknik masing-masing juga, agar lebih mudah menyelesaikan persamaan ini. Nah, ini z berarti sama dengan 8x-nya pindah ya. 20, jadi positif pindah menjadi negatif. Nah, z sama dengan 20 dikurang 8x. Nah, ini saya anggap sebagai persamaan ke-7. Nah, tadi karena 5, 6 berarti lanjutannya 7 ya. Jadi persamaan ke-7 ini akan kita masukkan ke dalam salah satu persamaan ini ya. Kita akan masukkan ke salah satu persamaannya. Tapi karena z ini kita ambil dari persamaan 5, 8x tambah z sama dengan 20, maka sudah pasti z ini akan kita masukkan ke dalam persamaan 6 ya. Berarti karena kita hanya bermain di sini. Nah, ini tadi persamaan ke-5 ya. Ini persamaan ke-6. Jadi tidak boleh ketika kita ambil dari persamaan ke-5 kita masukkan kembali ke persamaan 5 itu tidak bisa ya. Jadi setelah kita ambil dari persamaan 5 kita akan masukkan ke persamaan 6. Di substitusi persamaan 7 ke persamaan ke-6. Nah, ini persamaan ke-6 berarti 8x tambah 6z. Nah, z ini adalah berarti buka kurung 20 dikurang 8x sama dengan 40. Di 8x tambah 6 kali 20 sama dengan 120 dikurang 48x sama dengan 40. Nah, 8 dikurang 48x itu sama dengan negatif 40x sama dengan 40. Nah, positif 120 kita pindah ke kanan jadi negatif 120. Negatif 40x sama dengan negatif 80x sama dengan negatif 80 per negatif 40. Nah, sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2. Untuk nilai x kita sudah langsung peroleh. X sama dengan 2 ya. Nah, untuk x sama dengan 2, maka kita akan substitusi x sama dengan 2 ke. Jadi sebenarnya ini langsung bisa kita masukkan ke persamaan 7 untuk mendapatkan nilai z ya. Berarti ke persamaan 7 z sama dengan 20 dikurang 8x. Nah, berarti z sama dengan 20 dikurang 8 dikali 2. 20 dikurang 16, z sama dengan 4. Nah, x sama dengan 2, z sama dengan 4. Jadi tinggal variabel y. Nah, jadi kita akan masukkan, kita lihat di sini y sama dengan 21 dikurang 5x kurang 2z. Nah, kita kembali ke persamaan 4. Nah, jadi setelah kita peroleh nilai x dan y, maka kita kembali ke persamaan 4. Nah, yaitu berarti substitusi bersama. Substitusi x sama dengan 2 dan z sama dengan 4 ke
persamaan 4, yaitu Y sama dengan 21 dikurang 5X kurang 2Z ya. 21 kurang 5X kurang 2Z. Y sama dengan 21 dikurang 5 kali 2 dikurang 2 kali 4. Y sama dengan 21 dikurang 10 dikurang 8. Maka Y sama dengan 3. Maka diperolehlah penyelesaian ataupun solusi ataupun penyelesaian dari SPLTV di atas adalah, nah tadi penyelesaiannya adalah X, Y, Z, berarti 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, jadi beginilah cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Baik, cukup sekian video atau penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.